lagi, senjata kiriman AS dan NATO dihancurkan, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia kembali melanjutkan serangannya ke Ukraina. Namun kali ini bukan hanya angkatan militer Ukraina saja yang menjadi sasaran, melainkan senjata-senjata kiriman AS dan NATO pun turut jadi target sasaran tentara-tentara Rusia. Senjata berbasis udara dan laut berpresisi tinggi milik Rusia telah menghancurkan peralatan penerbangan Angkatan Udara Ukraina, termasuk kendaraan udara tak berawak, peralatan pertahanan udara, serta senjata kiriman AS dan NATO yang telah tiba di Ukraina. Sistem rudal jelajah Iskander yang diluncurkan Rusia telah menghancurkan senjata besar dan peralatan militer yang dikirim dari AS dan negara-negara aliansi NATO, serta personel unit Brigade Infanteri Bermotor AFU ke-58 di dekat stasiun kereta Krasnograd dan Karlovka di wilayah Kharkov, Ukraina. Juru bicara Kementerian Rusia, Maijen Igor Konasenkov mengatakan, rudal berbasis udara presisi tinggi dari pasukan Angkatan Udara Rusia telah menghantam 42 tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina di dekat Volkeyarovka, Ukraina, sebagaimana dilansir dari Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada 8 Mei 2022. Lalu penerbangan operasional taktis dan militer udara Rusia telah menghantam 26 aset militer Ukraina, di antaranya 2 pos komando, 21 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer, 2 depot amunisi, dan 1 baterai artileri di posisi tembak. Serangan-serangan itu telah mengakibatkan musnahnya lebih dari 210 nasionalis dan hingga 39 kendaraan lapis baja dan kendaraan bermotor di area yang menjadi target sasaran pasukan Rusia di Ukraina. Menurut keterangan juru bicara Kemenhan Rusia, Maijen Igor Konasenkov, Rusia telah menembak 1 pesawat pembom Su-27 Ukraina, 1 jet tempur Su-27, 3 helikopter Mi-8 dengan pasukan terjun payung, dan 2 UAV Bayraktar. TB-2 telah dihancurkan di dekat Pulau Zmeiny dan menghancurkan kapal serbu amfibi milik Ukraina, Stanislav. Selain itu, rudal dan artileri Rusia telah menghantam 31 pos komando dan 245 markas pasukan Ukraina, serta area konsentrasi tenaga kerja AFU dan peralatan militer. Secara total, Rusia telah menghancurkan 154 pesawat dan 115 helikopter, 764 kendaraan udara tak berawak, 296 sistem rudal anti pesawat, 2.902 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 333 sistem roket peluncuran ganda, 1.378 artileri dan mortir lapangan, serta 2.728 unit kendaraan militer khusus yang telah dihancurkan selama operasi militer khusus Rusia dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. 2 rudal Rusia hantam pesawat tempur dan kapal perang Ukraina, 60 orang tewas. Kementerian Pertahanan Rusia menginformasikan pihaknya telah menghancurkan sebuah kapal angkatan laut Ukraina di dekat Odessa dengan serangan 2 rudal Minggu 8 Mei 2022. Pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh 2 pembom Su-24 Ukraina dan helikopter Mi-24 di atas Pulau Snake di Laut Hitam pada malam hari, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Dikatakan total 4 pesawat tempur Ukraina, 4 helikopter, dan sebuah kapal serbu telah hancur selama 24 jam terakhir. Gubernur Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Rusia menjatuhkan bom di sekolah tempat sekitar 90 orang berlindung hingga menyebabkan kebakaran yang melanda gedung itu, menargetkan warga sipil dan kejahatan perang, tuduhan yang ditolak Moskow. Dengan 300 warga sipil terakhir yang terperangkap dalam pabrik baja Azovstal yang dibom dievakuasi pada hari Sabtu. Upaya evakuasi sekarang akan fokus untuk mengeluarkan yang terluka dan petugas medis dari pabrik baja. Pejuang Ukraina di pabrik telah bersumpah untuk tidak menyerah dan pasukan Rusia. Pabrik baja Azovstal era Soviet merupakan benteng terakhir bagi pasukan Ukraina di kota pelabuhan utama. Wilayah itu telah menjadi simbol perlawanan terhadap upaya Rusia untuk merebut petak-petak Ukraina Timur dan Selatan. Dalam pidato yang penuh emosional, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa kejahatan telah kembali ke Ukraina dengan invasi Rusia, tetapi negaranya akan menang. Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin G7 lainnya akan mengadakan panggilan video dengan Zelensky pada hari Minggu dalam sebuah pertunjukan persatuan menjelang hari kemenangan, di mana Presiden Vladimir Putin biasanya memeriksa parade militer besar-besaran di Moskow. Serangan brutal Putin tidak hanya menyebabkan kehancuran yang tak terhitung di Ukraina, ini mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh Eropa, kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, menjanjikan lebih banyak bantuan militer. 2 kali lipat komitmen pengeluaran sebelumnya, dan apa yang dikatakannya adalah tingkat pengeluaran tertinggi negara itu untuk konflik sejak perang di Irak dan Afghanistan. Pidato Putin, upaya Rusia telah terganggu oleh masalah logistik dan peralatan dan korban yang tinggi dalam menghadapi perlawanan sengit terhadap Ukraina. Direktur Badan Intelijen Pusat AS William Burns mengatakan Putin yakin
Menggandakan konflik akan meningkatkan hasil bagi Rusia. Pengamat lain menyarankan Putin mengakhiri peperangan ini. Sayang Kremlin tidak menanggapi permintaan komentar tentang apa yang mungkin dikatakan Putin dalam pidatonya yang akan disampaikan dari tribun lapangan merah di depan Mausoleum Vladimir Lenin. Moskow menyebut perang itu sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan menyingkirkannya dari nasionalisme anti-Rusia yang dipicu oleh Barat. Seorang komandan Ukraina yang ditahan Rusia mengungkap bantuan senjata dari Amerika Serikat yang ternyata tak berguna. Ia menyinggung sistem anti-tank kebanggaan AS Javelin yang ternyata kurang efektif digunakan dalam perang. Selain itu, peluncur rudal yang dipasok Inggris juga memiliki kelemahan ketika digunakan. Dilansir tribunwar.com dari media Rusia RT Minggu 8 Mei 2022. Sistem anti-tank Javelin buatan AS telah dipuji karena keefektifannya oleh pejabat Washington. Senjata pertahanan ini telah diubah oleh media barat menjadi simbol perlawanan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Tetapi seorang komandan marinir Ukraina yang akhirnya ditangkap selama pertempuran untuk Mariupol mengungkapkan perangkat keras itu tidak benar-benar sesuai dengan klaimnya. Unit Baranyuk juga dipersenjatai dengan Next Generation Light Anti-Tank Weapons yang dipasok oleh Inggris. Tetapi menurut perwira tersebut, senjata ini juga memiliki kekurangan. Rudal Javelin yang ditembakkan dari bahu dilengkapi dengan panduan inframerah dan dikatakan mengadopsi lintasan serangan atas untuk menyerang atap tank, yang merupakan bagian yang paling rentan. Sama seperti NLAW, mereka adalah senjata tembak dan lupakan, yang berarti bahwa rudal itu mengerahkan dirinya sendiri ke sasaran. Diketahui Baranyuk dan marinirnya telah ditugaskan untuk menjaga pinggiran utara Mariupol, sebuah kota pelabuhan strategis di tenggara Ukraina. Komandan itu ditangkap dalam upaya yang gagal untuk melarikan diri dari kota tersebut. Ia mengaku mencoba lari bersama dengan beberapa orang yang setia setelah menyadari bahwa janji Kiev untuk mengirim bantuan kepada pasukannya yang dikepung adalah kebohongan. Rusia sudah mengeluarkan rudal balistik RS-24 Yars termonuklir dari gudang senjatanya. Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengingatkan agar Amerika Serikat dan antek-anteknya tak ikut campur dalam urusannya berperang dengan Ukraina. Tapi rupanya peringatan dari Putin tak didengar oleh Amerika Serikat dan antek-anteknya negara barat di NATO. Malah AS dan antek-anteknya membantu mengirimkan peralatan militer ke Ukraina untuk melawan militer Rusia. Vladimir Putin sebelumnya sudah memberi peringatan keras ke Barat bahwa ia akan melakukan upaya tegas bila ada yang mengganggunya. Bahkan ia tidak segan memberikan perlawanan hingga memicu Perang Dunia III bila Amerika Serikat dan anteknya terus mengganggunya. Kini Putin mendadak mengeluarkan senjata pemusnah massalnya, yakni rudal balistik RS-24 Yars yang bermuatan nuklir. Rudal pemusnah massal ini hampir tak pernah dikeluarkannya ke muka umum. Dengan dikeluarkannya rudal ini menjadi sinyal peringatan keras yang sangat mengerikan bagi Barat termasuk Amerika Serikat. Vladimir Putin memerintahkan agar rudal balistik RS-24 Yars dikeluarkan dan dipamerkan bertepatan dengan parade militer memperingati hari kemenangan tahunannya. Dengan dikeluarkannya rudal ini tentunya bakal membuat ciut negara Barat. Dilansir dari dailymail.co.uk pada Minggu 8 Mei 2022. Dikenal sebagai negara dengan senjata nuklir terbanyak di dunia, Rusia memamerkan beberapa senjata nuklirnya ke publik. Salah satunya adalah rudal balistik RS-24 Yars termonuklir yang diyakini para ahli dapat membawa hingga 10 hulu ledak. Senjata antarbenua yang berbobot 49,6 ton itu dapat melakukan perjalanan hingga 24.500 km per jam dan mampu mencapai target hingga 12.000 km jauhnya. Artinya senjata ini bisa menyerang London atau New York hanya dalam beberapa menit. Senjata pemusnah massal berikutnya yang dipamerkan adalah beberapa peluncur rudal Iskander M. Ada pula 8 pesawat tempur MiG-29 yang terbang melewati dalam formasi Z. Simbol yang digunakan oleh pasukan Putin sebagai simbol aksi militernya di Ukraina. Sementara itu hanya 1.200 km jauhnya tentara Ukraina sedang bersiap untuk membuat pertahanan terakhir. Mereka melawan pasukan Putin yang bertikai di kota pelabuhan strategis Mariupol.